Daris berpakai peci hitam. Lihatnya ulangi Pak. Ustadz Samsuri Daris DPD Provinsi pakai peci hitam. Pak Abdul Aziz Habib kita juga pakai peci hitam, orangnya tampan. Izinkan ulun mengucapkan salam kepada kita seberataan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan hari ini dengan kemeriahan kita hadir akan mengantarkan keputusan beliau mengemban amanah sebagai perwakilan rakyat di Provinsi Riau, dan ini juga memperjuangkan aspirasi kita yang di Sungai Intan. Mudah-mudahan lah dengan kedatangan Ustaz Samsuri Daris hari ini, mudah-mudahan nanti aspirasi Bapak Ibu yang mau disampaikan nanti beliau akan memperjuangkan. Amin ya rabbal alamin. Kami berharap nanti ada perluasan jaringan PLN dari parit Sungai Intan kecil ke parit Cempaka Kiri, serta perluasan jaringan PLN dari Jembatan Biru tadi sampai ke pelabuhan Sungai Intan. Dari 850 kakak itu masih ada 400 kakak yang belum wilayah hilir, berbatasan dengan Kelurahan Seberang Pemilihan Barat. Yang kedua, itu ada sinkronisasi jalan penunjang Ustaz, atau jalan poros dari kantor desa ke pelabuhan. Yang ketiga, hari ini ada masjid Ustaz, Masjid Jami, masjid desa yang sudah 2 kali aspirasi kemarin Ustaz Sumardi dibangun. Pertama tapak dulu, kemudian yang kedua langit tiang, sampai sekarang belum terbangun Ustaz, belum selesai. Nah ini mudah-mudahan kami berharap betul nih finishingnya Ustaz, mudah-mudahan ini bisa diselesaikan karena ikon kami belum dapat masjid yang bagus. Kemudian juga ada aspirasi masyarakat yang kemarin disampaikan, yaitu normalisasi parit perkebunan Ustaz. Dan yang lain mungkin memang masih ada rumah-rumah layak huni yang tidak layak huni yang masih butuh juga diperhatikan. Mudah-mudahan lah nanti rumah-rumah yang memang masih ada yang belum kita bantu gitu. Alhamdulillah pada hari ini kami sudah membuktikan bahwa amanah yang Bapak Ibu berikan, kami sudah membawa anggota dewan baik provinsi dan kabupaten. Jadi kita buktikan bahwa pertama reses Pak Daris itu di daerah Timbelahan ini adalah di Desa Sungai Intan. Bagi kami Bapak Ibu, perjuangan yang panjang itu adalah perjuangan yang bukan menjelang pemilu. Perjuangan yang panjang itu adalah perjuangan pasca pemilu untuk menyapa masyarakat, untuk menyerap aspirasi masyarakat, dan setelah itu kembali masyarakat dengan berbagai program. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Infrastruktur itu apa? Infrastruktur itu adalah pembangunan fisik, boleh jalan, jembatan, drainase, normalisasi parit, dan banyak lagi, termasuk usulan bantuan masjid, insya Allah bisa kita akomodir. Kemudian yang kedua bidangnya adalah bidang dinas perhubungan. Kemudian ada dinas SDM, dinas pertambangan. Dan Bapak Ibu bisa juga mengusulkan di bidang lain, bisa pertanian, perkebunan, dan lain sebagainya. Karena kami hanya bisa saling tukeran, bisa saling membantu antar komisi. Karena di dalam komisi itu ada anggota fraksi PKS di dalamnya. Usulan Bapak itu Bu Ibu sampaikan ke saya berkewajiban menyampaikan di provinsi. Insya Allah apa-apa nanti yang akan diusulkan saya akan catat dan akan saya sampaikan di rapat komisi bersama dengan dinas-dinas terkait. Desa Sungai Intan ini kita pilih salah satu titik reses karena memang di sini adalah prioritas kita untuk kita bangun, insya Allah. Assalamualaikum
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marni Silvia SPDI, Kepala Sekolah SMP IT Insan Mulia. Di sekolah kami tidak adanya semenisasi lapangan, tidak ada air, kelas yang belum semi permanen, kantor guru yang tidak memadai. Dan yang sangat ini kami butuhkan adalah bantuan 2 kelas Pak yang belum permanen. Apalagi kondisinya sekarang ini tidak baik, bolong-bolong gitu. Di sini kami sebagai mewakili kepala pustu yang ada di Sungai Intan. Di sini kami mau minta Pak untuk semen di depan pustu dan WC untuk kamar persalinan, itu cuman Pak. Yang kedua lagi Pak, kami bertiga cuman honor. Cuman kami bertiga adalah aspirasi dari Ustadz Sumarti Pak. Ya, baik. Jadi memang kondisi yang ada itu posko itu tidak ada semenisasi, kemudian memang tidak ada kamar ini ya. Sementara selama ini memang akses pelayanan kesehatan itu memang di sini semua sebenarnya. Karena kalau masih bisa ditangani di sini, kecuali darurat dan urgent baru ke bawah kepemindahan atau ketua balas kadang-kadang. Kami masyarakat Dusun Sungai Limbung masih ada lagi daerah-daerah atau jalan-jalan kami itu sungguh sangat riskan kita melihat jalan-jalan yang ada di Sungai Intan. Kalau sudah saatnya musim hujan, itulah wilayah kami sungguh-sungguh riskan kalau dilihat. Banyak ibu-ibu yang terkadang mengeluh, oh Pak Dusun, tidak lagi jalan kami dibangun. Aku juga kan anggota dewan, coba ikam milih aku dulu. Nah, itu maksudku tadi. Nah, jadi kayak itu Bang, kami cerita warga ini ke masyarakat tentang mengeluhnya kayak itu. Satu hal lagi, kepala desa kami menyampaikan juga tentang tidak adanya jaringan listrik. Nah, itu harapan kami Pak. Jalan yang berlubang mesti diseminkan dan tiang listrik mesti dihidupkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agak serak kering ya Pak. Kalau serak basah itu bagus suaranya, ini serak kering karena banyak makan kue ini. Kami akan menyampaikan aspirasi masyarakat dalam sebuah pantun. Sungguh damai dan indah desa Sungai Intan, budayanya Iten Bekaroh dan festival Sungai Indragiri. Hari ini kita bersama Bapak Ustadz Samsuri Daris dan Said Abdul Jadis yang tampan dan menawan. Semoga barokah membawa aspirasi kami pada hari ini. Pantun yang kedua, ini permohonan kami Pak. Makan kuini di malam hari. Nah ini gara-gara makan kuini maka serak kering nih. Makan kuini di malam hari. Mana cakepnya nih? Makan kuini di malam hari. Kuini didapat dari kebun Cik Ipit. Dua usulan prioritas kami yaitu LN dan normalisasi parit. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanam pinang rapat-rapat agar puyuh tak dapat lari. Jawab salam saya dengan semangat supaya tak terulang kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Idrus, Dusun Karya Makmur, yang sangat prioritas di kampung kami itu terutama Jalan Purus Pak. Menari hujan menyingsing selawar, namun binian menyingsing indrok. Nah gitulah Pak. Ada banyak-banyak, asal cukup jajan berapa kilo Pak. Nah, mudah-mudahan dengan adanya terkapar semuanya menjadi Sungai Intan yang sangat maju. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Abdillah wa abisir Rasulullah wa muhajirin ma'a Rasulullah wa ba'du. Perkenalkan, nama saya Rasulullah Hatim. Seandainya ada waktu, kapan-kapan bolehlah jalan-jalan ke tempat kami Pak, ke pondok kami. Kalau memang tak sempat jalan, kami minta nomor WA-nya biar kami kirim kondisi keadaan pondok pesantren kami Pak.
Jadi untuk prioritas kami Pak, kalau sekolah-sekolah yang ada di Desa Sungai Intan ini, kami harapkan jangan terprioritas kepada satu sekolah saja Pak. Karena di Desa Sungai Intan ini salah satu dari SMP ET juga ada, terus di Sungai Nibung pun juga ada, di Parit 24 tempat kami, itu namanya Pondok Pesantren Al-Baqiyatul Ihsaniyah. Dan secara progres untuk pembangunan sangat memperhatikan nih Pak, sangat memperhatikan. Sangat kami harapkan ada tuh sekitar 100 meter lah tuh Pak, dari penyambung jalan poros arah ke pondok. Nah itu tiap hari dilalui oleh anak-anak Pak, oleh santri, yaitu tadi yang disampaikan oleh Bapak Dusun, itu sing-sing itulah tuh Pak. Nah itu bahasa Jepang tuh Pak. Nah jadi ini harapan kami Pak, itu sekitar 100 meter lah tuh Pak. Terakhir Pak, kami minta WC Pak, ke pondok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rustam, RW 05. Saya ingin menyampaikan aspirasi masyarakat Desa Sungai Intan, yaitu selama ini kami manusia tapi hidupnya di hutan lindung Mbak. Jadi keinginan kami adalah manusia hidupnya jangan di hutan lindung. Kalau di hutan lindung kan biasanya itu kera atau apa itu Pak, ataupun orang hutan. Tolonglah kami Pak, supaya pikiran kami bisa tenang, karena selama ini seluruh masyarakat Desa Sungai Intan masih ragu ataupun bimbang karena hidupnya masih di hutan lindung. Jadi hampir separuh desa ini memang masuk ke zona merah terlindung. Jadi harapan kita mudah-mudahan juga ini disuarakan, karena kita ini kan memang tidak tahu sebelum-sebelum seperti apa. Yang jelas hari ini Sungai Intan tidak ada di hutan, dan semua sudah menjadi perkebunan semua. Bahkan sudah berganti pohon pun mungkin sudah 1 bahkan 2 kali sudah berganti pohon gitu. Artinya dengan sekian lamanya, tapi hari ini muncul gitu. Nah, ini jadi polemik bagi kami di desa juga, sehingga tidak bisa menerbitkan surat. Bahkan masyarakat susah mengurus surat kadang-kadang mengurus surat untuk menjual sebagainya gitu, kan terhalang komisi lahan yang masih ini. Yang mudah-mudahan mungkin bisa disuarakan di bahwa aspirasi kami memang berharap mudah-mudahan hal ini bebas lah memang kalau bisa, bagaimana ini yang dikembalikan kepada masyarakat. Dan khawatiran ketika ada batas khawatir nanti memang ya ini jangan-jangan ada negara pula gitu kan. Ini memang kita berharap kepada wakil rakyat kita lah untuk juga bagian daripada untuk perjuangan ini, dan tentunya bagian daripada masyarakat dan rakyat kita. Nah, di sini yang saya perlu usulkan kepada Bapak yaitu mengenai jalan. Di tempat saya itu Pak, tempatnya di perbatasan Kecamatan Eno sama Kecamatan Sembilan Hadi. Jadi di situ Pak jalannya masih tidak layak dijalani. Saya memohon kepada Bapak untuk bisa mensurvei jalan lintas yang ada di Desa Sungai Intan. Terkait dengan jaringan PLN ya, untuk jaringan PLN insya Allah bisa kita coba usulkan, nanti tinggal tentukan titiknya di mana. Kalau ada proposalnya sedikit, misalnya kebutuhannya tiangnya berapa, bolanya berapa, nanti bisa diinikan tol. Karena itu memang di bidang kami di dinas ISDN provinsi Riau. Kemarin sudah kami diskusikan ya ketika sebelum reses itu dengan dinas terkait. Kemudian yang kedua, jalan penunjang ya yang jelas kita di provinsi insya Allah kita bisa mengalokasikan anggaran juga untuk jalan lingkungan namanya. Nanti bisa jadi itu bisa diusulkan termasuk jalan lingkungan. Tapi perlu saya sampaikan bahwa mohon maaf ini sebelum saya jawab terlalu jauh, bahwa untuk 2025 itu masih aspirasi anggota dewan yang lama. Nah, itu aspirasi kami belum bisa masuk. Kita bisa masuknya di 2026. Tapi kami tetap berusaha ini bagaimana supaya ada yang bisa kita masukkan di 2025. Walaupun tidak melalui aspirasi, tetapi mungkin kerjasama kita dengan dinas-dinas terkait. Mudah-mudahan masih bisa. Ini masih kami perjuangkan Pak. Karena memang untuk 2025 itu sudah dikunci ya dengan sistem.
bahwa yang masuk aspirasinya adalah aspirasi dari dewan-dewan sebelumnya. Terkait dengan masjid ya, tadi ada beberapa pertanyaan, mungkin saya rangkum aja. Insyaallah kita bisa usulkan Pak, nanti silakan saja Pak Kades ya mendata atau membuatkan proposal yang masjid-masjid yang akan kita usulkan, karena memang peluangnya ada. Kemudian normalisasi parit, nah ini juga memang di PUPR itu ada bidang yang mempunyai tupoksi di sungai ya, sungai. Tetapi sungai di Inhil ini hanya ada 2 yang masuk ranahnya provinsi, Sungai Rete di Kecamatan Keritang dan Sungai Batang Tuaka. Yang jelas usulan-usulan ini akan saya sampaikan nanti ketika di rapat komisi dengan dinas-dinas yang berkaitan dengan ini. Kemudian rumah layak huni, nah ini memang udah berjalan program dari pusat selama ini. Dulu kan di bawah. Kalau bapak tahu, ibu-ibu tahu Sungai Dugial tuh, alhamdulillah. Kemarin orang tuh kena sholat susah, sekarang alhamdulillah udah jadi. Itu waktu belum jadi anggota DPR. Nah sekarang alhamdulillah, dan saya juga terima kasih nih Bapak Ibu di sini kemarin sudah memilih Ibu Ina Humaira, sudah milih Bapak Tommy di sini. Ya kalau saya memang tak di sini kemarin, tapi sama. Itulah PKS tadi saya sampaikan sama ketua kami. Makanya kami hadir di sini dan kami catat, insya Allah apa yang akan jadi permintaan-permintaan Bapak Ibu akan kita perjuangkan, dan mohon sekali Bapak Ibu juga harus paham pengusulan di 2025 itu bisa terlaksana di 2002. Nah begitu selanjutnya. Nah jadi nanti hari ini jadinya bilang iya ya, kami tunggu sampai akhir tahun tidak juga. Nah itu masih dalam pembahasan, selanjutnya akan dibahas di tahun berikutnya. Nah untuk tadi ada juga beberapa yang saya tekankan tadi, ada dari honorer puskesmas ya, itu memang ada 3 orang ya di puskesmas. Nah memang saya kemarin menunggu informasi itu gitu. Ada 3 orang mungkin di sini, nanti kita akan bicarakan. Bismillah, kita jumpa lagi biar tetap berjalan seperti biasanya gitu. Kiranya Bapak Ibu dapat bersabar dan mohon doanya semoga apa aspirasi yang Bapak Ibu sampaikan bisa terlaksana dengan baik. Dan insya Allah masjid yang mau jadi ikon di Sungai Intan kayak mana? Ya nanti kami minta fotonya, kita nanti akan bantu di media sosial, karena di media sosial lah kami bisa bermain, bisa membantu kondisi-kondisi masjid yang ingin kita bangun.